Enggon Erawan, salah satu pilot Smart Air yang tewas akibat kebrutalan kelompok kriminal bersenjata di lapangan terbang Kirawai, Papua Pegunungan, akhirnya dimakamkan pihak keluarga pada Kamis malam. Pemakaman dilakukan di TPU Tanah Kusir 3, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, usai sebelumnya disemayamkan di rumah duka wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Suasana haru nampak menyelimuti proses pemakaman almarhum Enggon Erawan yang dikenal sangat baik semasa hidupnya. Almarhum Kapten Enggon Erawan adalah sosok yang sangat baik. Dia mendedikasikan hidupnya untuk kepentingan banyak orang. Dan kita sama tahu sebagai pilot, apalagi di daerah pedalaman, di remote area, di pedalaman Papua, adalah pekerjaan yang sebenarnya tidak sederhana. Sementara itu, jenazah kopilot Smart Air Baskoro Adi Anggoro tiba di rumah duka di Kafling DKI, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur pada Kamis malam. Jenazah langsung disambut keluarga yang telah menunggu sejak menerima kabar Baskoro menjadi salah satu korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Rencananya jenazah Baskoro akan dimakamkan di TPU Pondok Kelapa pada Jumat siang. Diketahui kejadian tragis penembakan pilot dan kopilot Smart Air terjadi pada Rabu kemarin di landasan Korowai, Papua Pegunungan. Evakuasi jenazah dua korban yang dilakukan pasukan Brimo pun sempat diwarnai kontak tembak dengan KKB. Tim Liputan iNews melaporkan. Diguyur hujan selama berjam-jam, Dusun Kalipada di Cilacap, Jawa Tengah diterjang banjir bandang dan tanah longsor. Rekaman video memperlihatkan detik-detik banjir bandang dan tanah longsor menerjang Dusun Kalipada di Desa Pamulihan, Cilacap, Jawa Tengah. Terjangan banjir bandang dan tanah longsor yang datang tiba-tiba membuat warga panik dan histeris. Sebagian warga berlarian menyelamatkan diri, sementara warga lainnya berupaya menyelamatkan barang-barang mereka dari terjangan banjir. Banjir bandang terjadi akibat tanggul Sungai Cikuya jebol usai hujan deras mengguyur selama berjam-jam. Selain banjir, guyuran hujan deras juga mengakibatkan bencana tanah longsor hingga mengakibatkan sejumlah rumah rusak berat dan ringan. Pemirsa, 3 pekerja terjepit teralis besi di lantai 3 sebuah bangunan dan nyaris terjatuh dari ketinggian. Tim penyelamat bergerak cepat untuk mengevakuasi korban. Tiga orang pekerja terjepit teralis besi saat memindahkan material di sebuah rumah berlantai 3 di Kecamatan Bubutan, Surabaya. Kondisi ini sangat berbahaya karena para korban hampir terjatuh dari ketinggian. Dari keterangan saksi, peristiwa itu terjadi saat ketiga pekerja melakukan pekerjaannya. Namun tiba-tiba plat tersebut langsung jatuh serta menimpa ketiganya. Proses penyelamatan berlangsung hampir 1 jam. Setelah dievakuasi, mereka langsung mendapatkan penanganan medis di lokasi, satu diantaranya dibawa ke rumah sakit lantaran luka di kakinya. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan buruh dari 3 konfederasi terbesar menggelar aksi menolak wacana penempatan Polri di bawah kementerian. Masa aksi juga menyerukan pengesahan RUU Ketenagakerjaan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Meski diguyur hujan, ribuan buruh tetap bertahan melakukan aksi damai. Aksi dipimpin Presiden KSPSI Andi Gani Nenawea bersama Presiden KSPI Said Iqbal dan Presiden KSBSI Eli Rosita Silaban. Mereka menegaskan buruh mendukung Presiden Prabowo Subianto namun menolak keras penempatan Polri di bawah kementerian yang dinilai bertentangan dengan semangat reformasi. Massa juga mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan baru, bukan sekedar revisi undang-undang lama. Aksi lanjutan dalam skala lebih besar disebut akan disiapkan pada pertengahan Februari mendatang. Kami sudah mempersiapkan aksi massa besar-besaran yang sedang kami persiapkan insya Allah di antara tanggal 16 atau tanggal 17 Februari. Karena itu sekali lagi saya ingatkan kepada komponen-komponen yang mencoba menekan Presiden untuk menempatkan Polri di bawah kementerian, kami menyatakan siap untuk melawan. Keinformasi lain pemirsa, 106 pasangan pengantin mengikuti Tangerang Ngabesan di halaman pusat pemerintahan Kota Tangerang.
Melalui program ini, pasangan yang selama ini belum tercatat mendapatkan kepastian hukum pernikahan. Acara dibuka dengan atraksi manusia petasan, diiringi musik tanjidor dan palang pintu hingga ratusan pasang pengantin dipertemukan di pelaminan. Para peserta mengaku bersyukur karena pernikahan mereka kini sah secara negara. Wali Kota Tangerang, Syahrudin, menyebut 106 pasangan pengantin mengikuti program ini setelah menjalani sidang isbat di Pengadilan Agama. Dari 106 peserta, 97 beragama Islam dan 9 peserta lainnya dari berbagai agama. Senang Pak ikut acara ini? Aku senang, gratis. Itu sekarang sah nih Pak ya? Sah, alhamdulillah. Ya. Anak udah berapa Pak? Anak 2. Cucu belum. Jadi Tangerang Besan sebanyak 106 pasang pengantin. Dan ini dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Tangerang ke-33. Tahun memang kita mengajak semua lapisan masyarakat untuk merayakan, memeriahkan hari ulang tahun kota yang ke-33 ini dengan penuh kesederhanaan tapi penuh makna. Pemirsa, ragam perhiasan dipamerkan di sebuah pameran bertaraf internasional di Jakarta. Dengan berbagai inovasi pada pameran ini diharapkan industri ini dapat terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Jakarta International Jewelry Fair kembali digelar untuk yang ke-17 kalinya di Jakarta. Pameran ini bertujuan untuk memamerkan potensi industri perhiasan nasional untuk tetap eksis dan mampu beradaptasi. Para produsen kini menghadirkan desain perhiasan yang lebih ringan namun tetap terlihat mewah dan besar. Jadi harapannya di tengah situasi yang saat ini katanya harga logam mulia setiap hari tidak ada kepastian dan cenderung naik, ini menunjukkan bahwa industri perhiasan juga bisa terus eksis, terus menyajikan model-model perhiasan yang baik untuk bisa dibeli oleh masyarakat, tidak terbatas di Indonesia tapi juga pengunjung yang mungkin datang dari internasional. Kinerja ekspor industri perhiasan mencatat pertumbuhan yang sangat positif. Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-6 dunia sebagai negara eksportir perhiasan. Kalau untuk investasi di logam mulia tentu jangan tunggu harga naik atau turun ya, karena ini faktor supply dan demand. Dengan geopolitik yang masih belum membaik, ekonomi juga belum membaik, di mana Global Central Bank juga melakukan diversifikasi ke emas, ya kan, juga nilai mata uang juga cenderung menurun seperti itu. Jadi tetap emas adalah sebagai safe haven. Selain menyumbang devisa negara, sektor perhiasan juga menjadi industri padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja di seluruh Indonesia. Pameran ini sekaligus menjadi wadah pertumbuhan antara produsen, retail, dan para kolektor perhiasan. Dari Jakarta, Selena Yahya, Fihir Fauzia, A News melaporkan.